nggak tahu yang tanggal 6 itu, nggak ngikutin guys. Kalau itu jujur, aku nggak ngikutin yang tentang Sahrul atau tanggal 6 tuh, aku nggak ngikutin. Yang aku tahu masalah perambon-ambonan, di mana perambon-ambonan itu lagi dicari itu ya, si Jengger punya utang sama anak-anak Ambon itu yang belum dibayar. Gitu ya, jadi ceritanya seperti itu. Jadi ini kita kasih tahu lagi ya, bahwa please nggak usah fitnah-fitnah yang aneh-aneh. Sahrul itu Iza Sega bukan sih, bodoh amat. Gue nggak mau tahu mau siapa dia, mau apa dia. Yang gue tahu adalah gue nggak bakalan takut sama siapapun. Orang diam bukan berarti takut, udah itu doang ya. Dan buat si Yoke, lu mau bongkar apapun tentang gue kagak takut. Gue kagak takut, apalagi Jengger kagak takut. Ingat nggak lu di pagi-pagi ambil gue mau getok apa kayak mic? Ingat nggak lo? Mau? Hah? Mau? Ambilin air putih. Jadi ambilin air putih dong. Jadi nggak mungkin ya kalau misalkan hidup itu nomor satu itu kalau nggak saling tolong menolong tuh gak mungkin. Tapi orang kalau ditolong gak tahu diri itu yang kebangetan gitu. Nggak urus siapa itu namanya, pernah menertawakan ayat Al-Quran Mama Twin. Oh iya, pernah ayat Al-Quran yang mana sayang? Si udahlah Yoke, gak usah banyak gaya deh. Lu kagak tahu tentang gue. Kenal sama lu aja ibaratnya lu cuma datang bantuin gue, apa namanya, bantu gue apa sih, jualan tas. Terus udah gitu lu datengin orang, si mami Sega datang ke rumah gue dan gue nggak tahu kan, dan lo Yuko ditegur sama Meldi, ngapain lo bawa orang. Pada waktu itu kan aku nggak kenal sih sama si mami Sega itu. Nah, setiap orang yang datang ke rumahku itu harus izin sama gue. Setiap orang yang datang ke rumah gue, siapapun itu mau bawa siapa harus izin sama gue. Tiba-tiba si Yoke ini bawa si mami Zega ceritanya, dan aku nggak kenal sama mami Zega ini. Ucuk datanglah mereka. Ini siapa ya? Karena memang aku nggak tahu. Ini kenalin, saya mami Zega, mami Iza Zega. Oh iya, halo. Ya kan nggak mungkin kan, karena udah masuk di rumah gue apa iya gue mau usir gitu kan, logikanya ya kan. Oh iya halo gitu kan. Ada apa ya? Enggak, ini masalah kasusnya apa ya, pada waktu itu gue nggak ngerti gitu loh. Intinya seperti itu. Jadi si Yoke ini minta tolong masalah kasus apa gitu. Nah, gue bilang gue nggak ngerti Yoke. Yang gue tahu adalah gimana, gue cuman ngebantu ibunya Kak Fitri untuk tinggal di rumah gue. Selebihnya gue nggak ngerti urusan mereka. Pantes sih dibilang, oh, kalau cita-citanya masuk neraka, gue nggak mau masuk neraka guys. Biarin orang kita masuk neraka. KDP nggak nikah lagi. Pertanyaannya adalah, nanti kalau Allah kasih jodoh sama aku pasti nikah. Kalau aku ibaratnya asal mau nikah sembarangan, nanti aku dapat laki-laki yang suka jajan, ya kan? Laki-laki mukondo. Laki-laki kan kita belajar dari masa lalu guys, kan? Nanti aku dapat laki-laki kayak kemarin, ntar aku yang ada malah, aduh kok ternyata suka booking cewek, aduh serem gitu kan. Nah, nggak mau lah kayak gitu. Ngapain? Kelihatannya alim, aduh kok ternyata nggak doyan pewong, takut lah. Udah enggak Mbak Delima, enggak, aku udah nggak sama pilot ya. Aku sudah tidak sama pilot. Enggak, aku nggak mau. Aku nggak mau. Satu hal yang aku nggak mau adalah karena komunikasi kita tidak baik ya. Aku nggak bisa sama orang yang agamanya susah, suruh sholat susah, aku nggak bisa. Aku nggak bisa sama orang yang suka tempat dugem, aku nggak suka ya. Aku nggak suka banget, nggak mau banget. Ekas yang burik itu hidungnya bekantan Jengger. Ekas kan bosok di sini burik lah. Kalau gue buriknya di mana? Muka gue itu burik di mana? Si Jengger itu ikut-ikutan almarhumah Mbak Jupe. Dulu Mbak Jupe itu kan pernah ngatain gue burik kan, karena pada waktu itu gue lagi treatment
lagi pengelupasan ceritanya, pengelupasan peeling satu badan. Jadi otomatis kan ngelupas. Nah dari situ almarhum Mbak Jupe itu ngatain gue lah, si NM itu kan ikut-ikutan, nggak punya prinsip. Si Jengger tuh gak ikut-ikutan nikah sama Berondong, nggak mau. Nggak tahu ya, Berondong banyak banget yang mau sama gue, sampai DM, sampai siapapun, ayo dong KDP jalan sama aku gini-gini, siapa tahu gini, KDP orang dikira kesepian kali ya, KDP kita jalan yuk, kita ngobrol yuk. Maaf say, bukan sombong gitu loh. Nggak mau sahabatan juga, nggak mau yang terlalu dekat juga sama cowok Berondong atau cowok siapapun, terkecuali memang ada niat dan ada hati sayanya, kita itikaf ta'aruf. Nah oke lah. Tapi kalau misalkan ayo KDP kita jalan-jalan, kita saling mengenal, siapa tahu saling mengenal, nggak kayak gitu guys ya. Saling mengenal tuh tidak kayak gitu. Jadi kalian yang DM saya, apalagi yang udah punya istri gitu ya, harus tahu diri dan sadar diri gitu loh, bahwa sorry to say gitu. Mungkin kalian boleh lihat aku seksi di panggung, tapi enggak untuk jalan yang nggak ada manfaatnya sama sekali ya. Berondong yang penting mapan, itu semua Allah yang mengatur, Tapi kalau misalkan aku nggak mau diajak jalan, bukan berarti gue nggak laku, karena memang aku membatasi diri ya. Jadi kalau misalkan nih para Jengger Mirzina bekantan burik ini tiba-tiba ngatain gue, lu nggak laku, nggak kayak si ini sorry to say, menurut gue laku nggak laku itu bukan karena gue nggak mau jalan sama Berondong atau gue mau jalan sama Berondong, bukan. Gue sendiri yang membatasi diri sendiri, gue sendiri yang membatasi pergaulan gue. Paham dari sini ya gitu. Jadi tolong jangan samain gue sama si Jengger Mirzina bekantan itu, yang penakut itu ya. Sorry, bukan sombong, bukan, gue memang jelek. Karena gue tahu diri gue jelek ya, gue janda pula, walaupun gue berkali-kali, tapi gue nyarinya itu yang bisa membawa gue ke arah yang baik dan menjadikan rumah tangga gue sakinah mawaddah warahmah. Apa kabarnya kalau misalkan semua orang dengan ketenaran gue udah tahu gue jelek, udah tahu statusnya gue janda berkali-kali, terus tiba-tiba gue asal mau terima Berondong, apa nggak dilempar kayak mainan gue ya gitu loh. Jadi walaupun si Jengger tuh ngatain gue bodoh, sorry to say ya, gue dibilang bodoh-bodoh kayak gini, lu tetap di bawah gue tetap pemeran utama, lu di bawah gue ya, itu doang sih ya. Karena produser tuh nggak bodoh, produser itu tidak bodoh. Kalau mau jadi bintang film, jadi bintang sinetron tuh otaknya harus main. Lu DP nggak kayak si ini, DP si ini lo laku, lu iri ya. Aduh ya Allah, ngapain seorang Dewi Persik, apa iya nggak bisa dapat Berondong-Berondong? Banyak Berondong-Berondong ganter berseliweran. Mau orang mana? Mau orang Jepang, mau orang luar negeri, mau orang mana? Orang Indonesia banyak. Tapi apa iya gue asal mau gitu? Hah? Sekali lagi gue kasih tahu buat para Berondong-Berondong yang mengaku dirinya ganteng ya, gue kasih tahu sama lu, gue walaupun udah tua, yang katanya gue udah tua dan kalian berondong, sengaja gue memang membatasi diri dan sengaja gue memang menutup diri. Tidak semua bisa untuk bersama dengan saya. Jadi buat si Yoke, gue kasih tahu lo ya Yoke, gue kasih tahu sama lo, sana bongkar pergaulan bebas yang bagaimana, pergaulan pacaran yang bagaimana, kalau memang lu punya. Bongkar sono Dewi Persik, lu mau cari di lubang semut juga gak bakalan ketemu lo gue clubbing, karena memang gue gak pernah clubbing. Gue habis kerja ya di rumah. Lu mau cari apa dari gue? Si Asta, babunya si Jengger, enak aja lu mau sama-samain gue sama bos lo. Itu mah kesukaan bos lo. Lu sama aja 11-12. Iya, karena memang disuruh kayak begitu. Siapa yang tidak mau sejajar sama Dewi Persik?
Ya bersejajar lah, orang Dewi Persik berkelas. Lalu siapa tiba-tiba si Jengger kepengen berjajar sama gue? Ya kesenangan lah dia. Makanya nyuruh ternak-ternaknya, udah DP itu lagi marah, lagi tantrum, lu bilang aja DP lu sama NM 11-12. Ya diangkat lah derajatnya sama gue. Inul di atas lah katanya. Ya Mbak Inul memang di atas gue umurnya. Mau bagaimana? Mbak Inul kan memang di atas gue umurnya. Terus mau apa? Mbak Inul gak pernah macem-macem sama gue. Lo mau apa? Ya, gue tanya, terus mau apa? Bukan gak laku, tapi Allah lagi siapin imam yang baik dan tanggung jawab buat jodoh Mami DP. Nah itu baru bener. Kalau gue membatasi diri, bukan karena gue nggak laku, ya karena memang harus membatasi diri. Apalagi di usia kita yang bukan muda lagi. Gak muda pun harus bisa membatasi diri. Biar apa? Gue membatasi diri aja lakinya kurang ajar. Apalagi gue bergaulan bebas, kesana kemari, pacaran sana sini, nggak jelas juntrungnya. Waktu gue habis buat kerja. Bentar lagi nih, belum gue latihan buat pole dance, belum gue harus latihan nari buat ulang tahun Indosiar, belum gue untuk nyanyi off air, belum gue lah. Kalau gue pacaran apa yang gue dapet dari pacaran nggak jelas begono? Gue tanya. Gue bukan kolektif cari pasangan guys, tapi gue itu bener-bener mencari yang soleh sama gue. Gue sama pilot, gajinya 200 juta, ketahuan dia dugem sama cewek aja gue tinggal. Apalagi lu yang gak punya kerjaan gitu loh, yang cuma modal ganteng doang. Aduh. Karena gue punya prinsip, sekali gue dihianati, sekali gue ibaratnya lu berbohong sama gue masalah perempuan, gue tinggal lo gitu. Gue cari yang soleh, gue cari yang bener, gue cari yang seprinsip sama gue, ya. Gue cari yang bener-bener dia itu mahal sama perempuan, ya. Karena gue yakin Allah itu tidak akan pernah membiarkan gue bersama laki-laki yang tidak soleh. Itu doang sih, prinsipnya gue gitu.